Baik, teman-teman sekalian, sekarang sudah ada sekitar 38 orang yang hadir bersama-sama dengan kita dalam forum ini. Saya ucapkan selamat sore pertama-tama kepada Pak Budiawan, rekan saya yang menjadi staf pengajar di Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam UI. Demikian juga saya ucapkan selamat sore bagi kita semua yang hadir pada kesempatan ini. Sudah ada 36 orang teman-teman dari berbagai kalangan. Tema obrolan kita pada sore hari ini adalah soal sianida. Mulai dari soal kopi sianida, kopi Jessica, hingga sate. Nah, ini memang satu judul yang agak-agak provokatif ya. Tapi sebetulnya memang mau menceritakan mengenai permasalahan yang kita hadapi terkait dengan sianida dan bagaimana kemudian konteks forensiknya. Nah, jadi kita tentu tidak membahas soal kriminalitasnya, tapi lebih kepada bagaimana kemudian dunia forensik itu membuktikan ya jika memang bahwa ini ada unsur sianida. Nah, untuk itu maka tamu kita pada sore hari ini adalah tadi Pak Budiawan. Pak Budiawan ya boleh dibilang baru sudah sembuh, sudah tuntas dari penyakitnya yang kita takuti bersama. Selamat ya Pak Budiawan ya, dan semoga kita semua sehat selalu, demikian juga teman-teman yang lain. Nah, dalam rangka memulai percakapan kita, saya ini mau tanya dulu dengan satu hal, Pak. Bapak ini kan mengakui atau mengklaim diri sebagai toksikolog. Wah, kalau saya kriminolog, kalau Pak Budiawan toksikolog. Ngomong-ngomong ada berapa sih Pak di Indonesia ini orang yang disebut sebagai toksikolog? Dan apa apa degree-nya untuk kemudian menyebut diri sebagai toksikolog? Silakan Pak Budi. Wah, jadi kalau saya menyebut toksikolog karena memang S3 saya, jadi program doktor saya di Institute for Toksikologi khusus untuk masalah toksikologi. Di sana dibagi ada toksikologi kimia, ya dalam pengertian yang khusus kimia, ada seperti biologi gitu ya. Kemudian ada yang kaitan yang lingkungan dalam konteks. Tetapi saya waktu itu memang memilih dari aspek kimia karena background saya kan kimia. Nah kemudian istilahnya identitas lulusan saya dibilang sebagai suatu, makanya namanya rare nature, lulusan sains dari Institut for Toksikologi, dan saya wajib menggunakan istilah itu, dan saya menggunakan dan mempertahankan itulah karena memang background saya kimia, jadi ya kimia toksikologi. Nah kalau ditanya di Indonesia yang benar-benar belajar toksikologi, saya nggak tahu persis, tapi banyak setelah kasus saya dulu terlibat di kuliah kok pada muncul jadi toksikologi lingkungan. Nah, saya bilang dulu kan kimia lingkungan kan gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, bagi saya dulu jarang orang berani menyatakan sebagai toksikolog. Kalau saya katakan memang saya bidang toksikologi, khususnya mengenai racun-racun kimia. Tapi saya tidak meracuni orang loh, intinya. Saya lebih mempelajari. Apakah di Indonesia? Ya, apakah di Indonesia ada asosiasinya gitu, Pak Budi? Ada asosiasi para toksikolog di Indonesia atau regional? Dulu kita punya, ya, kita sudah dirikan itu asosiasi toksikologi Indonesia, itu dari UI ada, kemudian dari Universitas Kristen UKI Jakarta ada, dari beberapa wilayah ada. Dulu kita sempat bangun dan kemudian sudah kita pernah adakan suatu semacam conference bersama. Namun berjalan dengan waktu, masing-masing punya kesibukan, dan ternyata cuma tinggal nama gitu dengan judulnya gitu. Nah, kemudian berkembang lagi, kita gabunglah, kita dirikan lagi toksikologi Indonesia, itu dari UI juga ada, dari Mabes Polri ada, dari perdagangan ke Bea Cukai juga ada. Kita namakan IP, Asosiasi Ilmu Forensik IP. Oh iya, iya. Ya. Nah, saya mendirikan bersama juga dari FK juga ada, dan saya yakin juga Pak Prof. Adrianus juga sempat diundang dulu waktu itu. Nah, itu bekerja terus berperan, dan memang itu banyak aktivitasnya karena itu multidisiplin ilmu ada di sana, itu dari sains, dari teknik, dari informatik, dari sosiolog, dari macam-macam lah, hukum dan sebagainya. Nah, itu berjalan sampai sekarang juga masih berjalan, tapi ya dibilang mati suri ya seakan-akan seperti itu, tapi kalau dihidupkan lagi bangkit semua orang-orang itu, karena saya lihat semua, hampir semua itu banyak, kalau kita pada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan forensik, saya lihat muncul semua itu di dalam
dalam kegiatan-kegiatan diminta oleh sebagai narasumber lah gitu. Begitu loh Pak. Ya, kita sekarang mulai mengerucut ke soal racun yang tadi dikatakan racun kimia. Nah, dalam hal ini maka ada berapa sih Pak Budi racun kimia tersebut, di mana kemudian tentu salah satunya adalah cyanida. Mungkin bisa digambarkan secara cepat overview-nya lah gitu. Apa saja racun kimia tersebut, dan kalau bicara mengenai cyanida, maka dia ada di mana? Apakah dia memang nomor 1 atau nomor sekian dan seterusnya? Silakan Pak Budi. Ya, jadi kalau kita bicara racun kimia ini sebenarnya dari sejarahnya pun abad 15 itu sudah ada itu dalam pengertian racun kimia itu ya. Ya dari sebelum namanya zaman Ratu Mesir pun ya, bagaimana Ratu Mesir akhirnya dia teracuni dengan bisa ular, itu kan racun kimia itu ya. Dan kemudian dengan keluarlah tokohnya yang dalam pengertian lebih ilmiah itu namanya Paracelsus ya. Racun kimia itu dulu kan dicobakan oleh para pelakunya, artinya para yang mencoba gitu ya, untuk membuktikan bahwa itu racun atau bukan. Akhirnya kebanyakan orang yang dulu tuh mati semua gitu. Nah, saya makanya tidak termasuk di dalam konteks yang konvensional itu, karena dia coba sendiri. Kalau saya yang modern, saya bilang saya nggak mau, istilahnya menggunakanlah yang namanya uji coba ya. Nah, racun-racun kimia yang paling banyak dikenal tuh kalau di alam tuh misalnya bisa ular ya, kemudian kalajengking dan sebagainya. Tapi kalau yang di dalam konteks kimia tuh yang paling banyak tuh di zamannya di mafiosi Itali ya, kemudian di Rusia itu misalnya racunnya itu tingkat tinggi itu biasanya itu pakai arsen ya, kemudian pakai plutonium dan VX ya, senjata kimia VX, sarin ya, itu banyak itu racun-racun kimia. Sebenarnya banyak sekali racun-racun kimia. Nah, di Indonesia sebenarnya menurut saya yang menjadi mencuat itu ketika saya kebetulan terlibat sebelum kasus Munir itu kasus buyat ya, pencemaran mengandung merkuri, karena kasus Minamata dan Bhopal itu terkait ya, Bhopal kan ya, dan kemudian almarhum Munir itu kan arsenik. Nah, sebenarnya ya itu kan mulai menggugah para ilmuwan loh. Rupanya di Indonesia hal yang kayak gitu mulai digunakan atau muncul gitu kan. Tetapi kalau di masyarakat bawah, maaf di level-level masyarakat yang awam banyak itu lebih banyak menggunakan racunnya pestisida. Dia minum sendiri. Iya gitu. Nah, kalau yang sekarang level-level yang menengah itu ya itu kelihatannya kok cyanida menjadi sesuatu yang begitu populer gitu. Padahal kalau tingkat daya racun itu tingkat daya racun yang tertinggi ada itu namanya botok. Ya. Apa? Botok. Botulinum toksin. Ya, itu hanya ukuran 0,1 mikrogram saja, itu udah bisa menyebabkan kejang dan berpotensi kematian itu. Kalau mau bicara, tapi kalau dalam dunia artis, botox itu dikenal untuk itu mengencang itu kulit loh supaya tidak kelihatan cepat tua gitu. Iya. Oke dok, Pak Budi. Jadi kembali ke soal cyanida ya, kita memang sudah mengenal beberapa kasus dewasa ini ya dalam tempo 10 tahun terakhir ini yang memang menarik. Pertama tentu kasus cyanidanya Jessica ya. Dengan segala kontroversinya, maka memang cyanida menjadi mencuat pada kasus tersebut ya. Juga misalnya saya juga mencatat kasus di Depok itu, pembunuhan kalau nggak salah namanya Satrio Aji itu, 2 orang juga dikasih cyanida juga di kopinya. Dan terakhir adalah kasus yang kemarin juga agak menarik, yakni soal sate ya yang diberikan cyanida. Nah, apakah karena dalam hal ini begini Pak Budi, apakah karena memang cyanida itu murah ya, murah digunakan dan dapat dibeli dengan bebas ya, makanya kemudian lalu bisa dipakai untuk hal-hal yang menyimpang seperti itu, begitu? Nah, kalau kita bicara cyanida, sebenarnya kalau secara kimia ada 2 jenis ya, namanya natrium cyanida dan kalium cyanida. Nah, yang natrium cyanida itu levelnya biasanya dalam kaitan ini adalah untuk industri kebanyakan ya, untuk industri pertambangan, emas, itu pakai cyanida. Terus untuk industri kemudian pewarna, itu cyanida. Banyaklah untuk pabrik pestisida ya, dalam pengertian penggunaan cyanida itu ada di sana. Nah, yang paling level inilah yang menjadi concern dan perhatian saya inilah yang namanya potasium cyanida atau kalium cyanida
dan ini di masyarakat sudah lama itu dikenal namanya potas. Potas ya? Ya, di masyarakat lapisan bawah itu potas itu adalah sesuatu yang familiar. Kenapa? Karena dulu banyak digunakan dan mudah didapat untuk penggunaannya adalah biasanya untuk meracuni ikan, untuk menangkap ikan supaya cepat dapat banyak. Nah itu potas inilah yang kemudian begitu familiar di masyarakat. Jadi kalau masyarakat awam saja beli potas di tempat warung-warung tertentu, ya itu bisa didapat itu. Dan potas ini adalah racun sama dengan cyanida natrium tadi, teman. Ini skalanya untuk skala biasa di masyarakat disebut potas karena banyak digunakan, banyak dibeli untuk meracuni ikan. Nah inilah yang menjadi concern saya ini. Ya, nah kemudian ketika potas ini dikatakan gampang didapat, persoalannya adalah kalau aturan Kementerian Perdagangan, kan yang punya kewenangan kan institusi Kementerian Perdagangan. Mereka sudah punya aturan dari tahun 2009, kemudian sudah 3 kali direvisi menjadi 2014 dan terakhir 2019 nomor 47 itu mengenai perdagangan ataupun peredaran bahan berbahaya, ini bahan-bahan kimia. Itu sudah ada, tapi yaitu pada level peraturan dan dalam pengertian levelnya misal dari bagaimana produsen, impor, ekspor, kemudian perdagangan di dalam negeri, dan kemudian distributor, sebenarnya sudah ada, tetapi kelemahannya adalah ketika implementasi yang lebih mendasar di bawah, pembelian itu terbukti kan dalam kasus yang terakhir ini katanya beli secara online dengan mudah, ya bisa. Dan kemudian kita lihat juga di setelah kasus Jessica juga kan harusnya sudah diantisipasi, saya yakin harusnya diantisipasi, yaitu peredaran potas ini untuk yang namanya racun ikan itu sudah tidak boleh lagi, tidak boleh harusnya. Karena apa? Pertama mencemari lingkungan, dan kedua juga untuk apa lagi menggunakan potas untuk mengambil ikan gitu, karena dengan teknologi yang sekarang udah banyak, mudah orang mendapatkan kan. Itu persoalan. Jadi persoalannya adalah tata kelola dari level bawah ini yang implementasi, sehingga kelihatannya masih ada kebocoran. Kalian lihat seperti itu yang menjadi masalah. Begitu Prof. Memang betul itu masalah di Indonesia begitu ya, aturannya sudah ada, sudah lengkap, tapi pelaksanaannya yang amburadul ya, bolong sana bolong sini begitu. Kembali ke soal cyanida yang ada dalam 3 kasus tersebut, Pak Budi, kasus Jessica, kasus Depok, dan juga kasus yang terakhir di Jogja kemarin, itu dari segi penggunaannya gimana ya? Apakah misalnya memang digunakan dalam dosis yang memang mematikan, atau karena misalnya pada kasus yang terakhir itu digunakan dikonsumsi oleh anak kecil, sehingga walaupun mungkin dari segi dosis itu tidak tinggi, tapi karena yang mengkonsumsi anak kecil maka kemudian menjadi fatal. Itu bagaimana? Mungkin menjelaskan dari sisi dari sisi banyaknya yang dikonsumsi oleh para korban. Bagaimana, Pak Budi? Iya. Jadi dosisnya itu sebenarnya tahu kan ukuran 1 sendok makan. Nah, kemudian ada 1 sendok teh kan. Nah, jangan sendok makan lah, sendok teh lah kita pakai ukurannya. Ya, 1 sendok teh itu yang namanya cyanida ya, dicampurkan ke makanan dan kemudian dikonsumsi atau dicampurin ke kopi, kemudian diminum, itu kira-kira itu di dalam tubuh jika terdapat, boleh katakan hanya 150 mg loh. Jadi bahkan setengah dari sendok teh 150 mg, itu udah pasti itu secara ilmiah, secara pembuktian itu orang akan mati itu 150 mg. Dan cyanida ini dengan ukuran yang sekitar setengah sendok teh saja, dengan mematikan itu, dengan kata lain anak kecil apalagi gitu. Itu udah ukuran berat badan orang itu, kira-kira orang Indonesia kan antara 55 sampai 60 kg. Jadi sekitar 150 mg itu 1,5 sendok makan itu sudah bisa mematikan. Ini yang menjadi concern, dan itu juga racun ini memang sangat kuat sifat daya toksiknya. Artinya dengan dosis yang sangat rendah itu sudah mematikan. Itu yang menjadi harusnya perhatian kita sejak dini ini, karena sudah banyak penyalahgunaan kayak gitu. Itu Pak Dianus dalam kaitan kasus. Pak Budi, apakah dengan apakah bisa salah satu cangkir kopi ya, seperti kopinya cyanida, demikian juga kopi yang ada di Depok,
atau juga Ya. tajil ya, cairan kacang dalam sate gitu, itu apakah akan Ya. berasa berbeda jika digado atau dicampur dengan sianida sejumlah satu sendok teh tersebut gitu? Persoalannya begini, ya, kalau kopinya itu strong, ya, dengan setengah sendok teh tadi, ya memang pengaruhnya tidak begitu berasa lah. Tetapi biasanya kalau orang yang sudah agak profesional tuh, yang namanya mau membunuh pasti kan dia tidak puas, harus bikin supaya yakin diberikan yang lebih dari 1 sendok. Jika lebih dari 1 sendok itu pasti agak beda lah, agak pahit lah gitu. Nah, tapi kalau dalam kasusnya misalnya sate ini, kelihatannya dia menambahkan yang saya yakin udah ukurannya lebih dari 150 mg itu. Cuman dalam konteks rasa itu seharusnya sih sudah mulai ada terasa gitu. Karena gini, beda pahitnya rasa cyanida itu ya, almond, kayak bau almond atau rasa apa namanya kacang almond ya. Nah itu dengan adanya kopi ataupun yang namanya sate itu pasti pertama itu adalah rasa agak berbeda dikit lah. Karena secara kimiawi itu bisa dilakukan tes organoleptis, yaitu dengan dirasa pakai ujung lidah, itu pasti beda antara kopi asli ataupun sate asli. Wah, bumbu sate asli. Kemudian bisa dilihat dengan mata, kalau misalnya ternyata kok warnanya harusnya satu itu agak kuning-kuningan dikit gitu ya, atau coklatan muda, ini agak lebih tua. Nah kalau dia agak lebih tua, kehitam-hitaman, ini berarti sudah ada keanehan, apalagi kalau nanti dirasakan ada bau. Nah seperti itu sebenarnya masyarakat itu bisa, tapi jangan langsung, kalau dapat sesuatu yang belum jelas dari mana sumbernya, jangan langsung dilahap, jangan langsung minum. Itu persoalannya gitu. Iya. Itu pendidikan. Sementara kita sapa dulu para pemirsa pada kesempatan ini. Sudah ada sekitar 80 orang ini. Wah, terima kasih nih kepada 80 kebanyakan anak muda semua nih Pak Budi. Ini memang Instagram ini memang media sosial untuk anak muda ini. Pada sore hari ini teman-teman sekalian, kita akan bicara atau masih bicara soal cyanida sebagai satu racun yang membunuh dan sudah terlihat atau tergunakan pada beberapa kasus kejahatan di Indonesia. Nah, kita bicara dengan seorang toksikolog dari FB PAUI, Pak Budiawan, yang memang dalam hal ini memiliki pendidikan yang amat pas untuk itu dan bahkan mengajar juga di FB PAUI dengan topik-topik yang juga pas. Mari kita lanjutkan dengan Pak Budiawan. Nah, Pak, kalau misalnya dibandingkan Pak ya dengan racun-racun lain, terus terang saya nggak berani nyebut racunnya karena memang saya begitu awam dalam hal ini. Kira-kira kecepatan fatalnya gimana Pak antara cyanida dengan misalnya dengan arsen tadi, itu gimana Pak? Ya. Dari segi mematikannya. Kalau cyanida dengan arsen itu relatif dosisnya hampir sama lah gitu ya. Dan kecepatannya itu sebenarnya begini, tergantung yang namanya daya serap dan juga daya distribusi. Jadi dikatakan kalau kecepatannya relatif hampir sama arsen dengan cyanida. Tapi yang kalau lebih cepat lagi adalah kasus, kebetulan saya dulu menangani kasus Kim Jong Nam, pembebasan Siti Aisyah di Kuala Lumpur itu VH itu hitungannya sekitar nggak sampai 5 menit loh. Si Kim Jong Nam 5-10 menit, Kim Jong Nam itu meninggal hanya dengan jumlah yang sangat relatif lebih kecil dari cyanida. Tetapi kalau dikatakan cyanida dengan arsen relatif hampir sama. Ya, kalau misalnya sudah kita tertelan, itu kira-kira ukuran ya sekitar setengah jam kemudian tuh paling cepat itu 15 menit sudah mulai bereaksi. Ya, kepala pusing, mual gitu. Ya, tapi kalau VX 10 menit saja itu si Kim Jong Nam sudah mulai sehuyung-huyung dan kemudian jatuh dia tuh. Itu VX lebih kejam lagi, lebih cepat lagi. Jadi kalau cyanida ini tetap juga dia berbahaya, tapi maksud saya kalau dibandingkan VX dengan botox, ya botulinum toksin memang jauh. Kemudian ada lagi yang namanya tetrodotoxin, itu adalah ikan buntel, ya racun dari ikan buntel tuh, yang di Jepang itu terkenal itu. Nah itu juga lebih cepat lagi tuh, ya. Jadi kalau cyanida bukan berarti agak lebih lambat terus kemudian ya sudah kita abai, ya enggak juga. Cyanida ini kalau sudah kita tertelan, ya itu kerjanya itu menghambat
yang namanya oksigen sehingga kita sulit bernapas dalam hitungan menit itu. Ya 15-20 menit udah napas kita udah terseok-seok di dalam itu, udah susah. Kayak gitu. Nah, ini pertanyaan saya juga nih Pak Budi. Jadi yang menyebabkan kecepatan mati itu apakah karena memang jalan nafas kita diserang atau karena peredaran darah kita dihentikan atau apa sehingga kemudian menyebabkan kematian itu berlangsung dengan cepat, Pak Budi? Mohon maaf. Ya kan gini, darah kita kan membawa oksigen, ya. Darah kita membawa oksigen kita butuhkan untuk pernapasan, ya. Nah, ketika cyanida ada, ya, darah kita yang membawa oksigen itu diblok lah bahasanya gitu, ya. Yaitu di dalam hal ini kalau bahasa ilmiahnya ada proses yang namanya metabolisme atau transformasi, di mana ketika ada cyanida maka oksigen yang diperlukan untuk proses metabolisme atau biotransformasi itu diblok oleh cyanida. Jadi dengan kata lain, kalau diblok oleh cyanida maka organ-organ yang vital seperti sistem pernapasan, paru-paru kita, dan jantung kita kekurangan oksigen karena diblok. Karena kekurangan oksigen, maka gejala yang terlihat itu bahwa sesak napas, kemudian frekuensi detak jantung yang berdebar-debar lebih kencang gitu kan, dan kemudian menyebabkan juga napas kemudian makin sulit, dan itulah kejamnya dari cyanida seperti itu. Sebenarnya mirip juga dengan kalau kita bicara COVID nih kan, COVID juga menyerang paru-paru kan gitu. Tapi COVID kan lebih kejam lagi. Nah, kalau cyanida itu sebenarnya kelihatan loh. Kimia tuh lebih kelihatan tuh. Begitu Pak Dadanus. Baik. Terima kasih Pak Budi. Jadi teman-teman sekalian, kita tadi sudah mendengar ya dari ahlinya nih, ya betapa cyanida itu dibandingkan juga dengan arsen, dengan botox dan juga VX dalam rangka bagaimana mematikan manusia jika kemudian dikonsumsi secara oleh manusia. Nah, maka tentu menjadi perhatian apa yang dikatakan oleh Pak Budi tadi, bahwa kalau memang sudah ada aturannya, tolong ditegakkan. Kalau ada aturannya, tolong jangan disimpangkan, ya, sehingga kemudian lalu bisa menjadi bagi kita semua. Nah, Pak Budi, mau tanya saya begini, ini kan kembali karena kita ini kan sebagai orang-orang forensik, terutama yang ada di UI, maka tentu concern kita pertama-tama tentu bukan soal kejahatannya, ya itu juga tentu menjadi concern kita, tapi lebih daripada itu soal pembuktiannya, yakni bahwa ketika bertugas sebagai ahli forensik dan diminta oleh polisi kah, oleh jaksa kah dan seterusnya dalam rangka bagaimana memberikan satu kesaksian ahli. Nah, kalau Bapak bagaimana Pak ketika ada kasus cyanida, mulai dari kasus Jessica, kasus Depok maupun kasus Jogja ini, apa yang pertama-tama Bapak lihat dulu dalam rangka memverifikasi atau meyakinkan kita semua bahwa memang ada cyanida yang bermain dalam kasus ini? Silakan Pak. Ya, sebenarnya kan gini, pertama pasti kita harus lihat sampel barang bukti, ya, sampel barang bukti dan juga korban dalam konteks ini, ya. Jadi kalau dari suatu keracunan suatu bahan kimia itu dari korban dan sampel itu sudah mendekati suatu narasi kita untuk ke arah mana kita harus melakukan uji cobanya ataupun pembuktiannya, ya. Nah, tentunya dari korban yang ada itu bisa kita lihat misalnya kejadian seperti apa, gejala meninggalnya seperti apakah dia berbusa, kemudian kejang-kejang gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya sesak napas, nah itu udah gejala. Nah, kemudian uji toksikologi itu ada yang namanya dari uji sampel tadi, ambil kalau misalnya ada sisa sampelnya itu misal kopinya atau satenya, ya, atau juga dilengkapi cairan tubuhnya, darah atau urinnya. Nah, kemudian uji uji toksikologi berikutnya adalah kan kita sudah banyak dikenal bahan-bahan yang biasa digunakan untuk meracuni itu baik pestisida maupun bahan-bahan kimia tertentu, kita uji spot saja secepatnya. Kalau itu negatif, kemudian kita lebih mengarah yang pada kebanyakan di Indonesia ini yaitu arsen maupun cyanida. Karena apa? Keterdapatannya arsen, cyanida, dan pestisida itu ada keterdapatan yang umum. Ya. Nah, kemudian di uji konfirmasi, benar nggak ini pestisida? Ujinya secara kimia mudah. Ya, benarkah ini arsen? Uji secara kimia juga mudah. Kemudian benarkah
ini apa cyanida itu mudah. Kalau dari pengujian 3 yang kita dukung itu ternyata cuma 1 cyanida yang terbukti, dengan kata lain cyanida sudah terbukti, kemudian kasusnya itu kita dari sampelnya kita dapat dengan uji kimianya, kemudian cairan tubuhnya juga kita dapat, kita konfirmasi juga ada dengan tentunya dengan metode yang valid gitu ya, dan kemudian dari situ juga kita ditambah dengan gejala-gejala ketika yang bersangkutan ataupun korban itu mengalami awal kematian atau sebelum mengalami kematian itu bisa dilihat. Dan kalau memang biasanya ada kasus-kasus tertentu kalau dia cyanida ya terlihat dia itu ada semacam cherry red, agak merah-merah di bagian tubuhnya ya. Kalau dia absen dia biasanya busa mulutnya begitu kuat. Ya keringat dinginnya juga kuat, itu arsen ya. Kemudian juga kalau apa namanya pestisida itu mudah lagi itu ya, dengan alat tertentu kita langsung bisa melihat tes, misalnya ada namanya enzim tertentu dia terjadi semacam peningkatan, ya sudah berarti itu pestisida, karena cyanida arsen tidak mungkin seperti itu. Jadi ada biomarker yang spesifik bisa kita gunakan di kimia itu ada itu ya, misalnya cyanida ya, itu kalau cyanidanya agak berkurang kita dapatkan kok berkurang, dia pasti berubah menjadi tiosianat. Tiosianat juga itu biomarker, artinya zat lain selain cyanida nggak akan keluar yang namanya tiosianat. Jadi kalau arsen tidak akan muncul tiosianat, kalau pestisida tidak akan muncul tiosianat. Nah tiosianat itu khusus dari yang namanya cyanida. Kalau kemudian dengan jadi sebenarnya secara kimia itu eksaksi dengan cara-cara pendekatan seperti itu, pengujian di sampel dan kemudian melihat korban terjadi dan kemudian uji toksikologi dengan tahapan tadi itu terkonfirmasi lebih mudah, itu lebih cepat. Jadi kalau begitu toksikolog seperti Bapak pasti bekerja sama dengan dokter forensik ya, ketika misalnya mereka bedah mayat, atau juga misalnya dengan para penyidik ketika Bapak diundang ke TKP misalnya, maka tentu lalu kesimpulan bisa dapat lebih mudah dicapai Pak ya, dalam rangka mengetahui apa penyebab mati daripada seseorang begitu. Ya kalau racun-racun atau kasus-kasus peracunan sih relatif di Indonesia sih menurut saya sih nggak terlalu sulit lah. Itu udah bisa diduga pemetaan lah. Dan saya memang sudah berapa kali saya diminta gitu, dan saya membantu dengan forensik juga, dengan dokter forensik juga ya, dia juga membutuhkan kami juga membutuhkan forensik dalam dokter forensik, nah, karena dari bedah mayat yang dilakukan kita bisa lihat misalnya lambungnya kayak luka terbakar gitu kan, itu udah lihat kami, oh ini bahannya korosit gitu ya. Jadi itu udah jelas. Kemudian kita lihat paru-parunya misalnya, oh paru-parunya mengalami luka-luka seperti ini, ya udah bahan kimia udah ke arah mana. Kemudian tadi oh ternyata dia ada merah-merah sedikit bagian tertentu. Kenapa itu? Karena itu tadi kelebihan oksigen yang diblok menyebabkan dia jadi berwarna merah tertentu. Nah gitu. Kalau misalnya arsen bisa dilihat di urinnya, di darahnya, itu sudah pasti tidak akan kita meleset. Kenapa? Karena kimia itu eksak loh, pasti itu. Eksak. Dan nah, jadi nggak ada tuh misalnya, oh hilang nih, nggak ada istilah. Kalaupun hilang dia berubah jadi tipe lain, dan itu namanya biomarker. Gitu Pak Adedos. Jadi tidak ya kami sering membantu, bahkan kasus-kasus beberapa yang terjadi itu ya sampai yang terakhir juga mengenai siraman apa namanya Novel Baswedan tuh juga kami juga membantu. Kami bantu kepolisian. Banyak kami membantu juga. Pencemaran juga sama ya, menyebabkan kematian. Nah kalau begitu Pak Budi, dengan sekarang semakin ya boleh dibilang semakin relatif semakin maraknya kejahatan dengan menggunakan kimia seperti ini, itu lalu Bapak melihatnya sebagai apa? Apakah memang ini indikasi dari semakin tingginya pengetahuan dari masyarakat yang lalu mengetahui mana zat-zat kimia yang mematikan, atau karena memang lebih mudah dicapai ya, tadi Bapak bilang lebih mudah dicapai karena dijual bebas begitu ya, atau juga karena memang ada pengetahuan bahwa ada tata kelola yang brengsek di masyarakat, itu jadi Bapak apakah memang mengindikasikan bahwa dengan makin majunya masyarakat itu lalu dia akan makin meningkat juga kejahatan-kejahatan dengan menggunakan kimia seperti ini? Iya, itulah saya sebagai orang kimia prihatin, Prof. Jadi pada dasarnya ketiga tadi ya, masyarakat semakin maju, era
elektronik dengan sistem yang dengan klik saja bisa mendapatkan informasi itu cyanida bagaimana, ya. Kemudian dengan e-commerce, ya, kalau sistem perdagangan tata kelolanya tidak diatur lagi dengan baik, ya dengan mudah kok dia bisa mendapatkan bahan itu melalui e-commerce itu, melalui apa namanya jejaring internet, ya, pembelian itu. Kemudian juga dalam konteks masyarakat juga tahu, oh ini ternyata racun yang bisa mematikan gitu kan, dalam jumlah yang kecil saja. Nah, ini tentunya prihatinan bagi kami sebagai orang kimia dalam konteks ini adalah ini namanya misuse dan abuse bahan kimia. Artinya untuk tindakan penyalahgunaan dan penggunaan yang salah, makanya negara harus hadir ini. Negara harus hadir karena apa? Maksud saya tata kelola dan pengawasan itu sudah harus ketat. Karena pengalaman saya waktu saya studi di Jerman dulu, saya membeli bahan kimia itu dia harus fotokopi saya punya paspor, kemudian saya harus mengisi form. Untuk apa saya beli bahan kimia ini? Tujuannya untuk apa? Kalau untuk riset, pasti harus ada institusi yang mengetahui. Kalau untuk pribadi, loh, untuk apa pribadi beli cyanida ini? Mau ngapain? Kan cyanida ini kan racun kan gitu. Itu harus begitu, Pak Dianus. Di kita harus begitu, nggak bisa. Ya, beli kemudian dapat 100 mg, 100 mg tuh udah besar loh. Bisa sampai 1000 orang itu. Dibagi-bagi itu untuk meracuni. Iya. Hati-hati. Kira-kira Bapak sebagai seorang toksikolog sudah berapa kali Pak dipanggil sebagai ahli Pak oleh polisi atau oleh pengadilan? Apakah memang makin sering dewasa ini? Gitu? Ya itulah. Saya juga nggak tahu kenapa saya boleh katakan sering lah saya ya. Dengan Mabes Polri, dengan Brimob sebelah tetangga kita ini di Depok, boleh katakan saya setiap ada kasus, bahkan juga ke arah bahan kimia untuk peledak lagi diajak saya mau lah, kami membantu kan, ya siapa aja, jadi banyak hampir dulu sih sebelum lebaran sebelum saya sakit itu hampir minimal 2 bulan sekali udah pasti saya ada tuh. Pengadilan juga datang membantu kepolisian lah untuk membuktikan kasus-kasus yang berkaitan dengan kimia seperti itulah. Kita kan akademisi siapa aja membantu. Iya. Teman-teman sekalian, kita tak terasa sudah 40 menit ngobrol dengan Pak Budiawan. Ini mengalir enak sekali karena memang beliau tidak hanya ilmuwan yang bergulat di laboratorium, tapi juga memang ilmuwan yang juga membantu masyarakat dunia peradilan dalam rangka mendapatkan sebab simpati dari terkait dengan kasus-kasus yang memang ada dimensi racunnya. Nah, kita akan teruskan sekitar 10-15 menit lagi. Maka sebagai bagian-bagian penutup Pak Budiawan, saya ingin bertanya, jadi kalau kembali pada 3 kasus yang terkait dengan cyanida yang dewasa ini sudah menjadi bahan pembicaraan, kasus cyanida, Jessica, kasus di Depok maupun juga kasus yang di Jogja. Kira-kira, ya ini pendapat bebas saja Pak ya, dalam rangka penanganan kepolisiannya bagaimana Pak? Apakah dianggap sebagai, atau apakah Bapak anggap sebagai sudah benar apa tidak? Misalnya dalam rangka mengumpulkan sampel, memperlakukan jenazah, demikian juga ketika mengontak ahli sehingga kemudian lalu ahli bisa memberikan kesimpulan bahwa ada cyanida, apakah Bapak anggap sebagai sudah benar atau justru ada hal-hal yang mungkin Bapak bisa berikan satu saran dalam rangka peningkatan ke depan? Silakan Pak Budi. Ya, kalau saya berdasarkan pengalaman kerjasama dengan kepolisian, mereka sudah cukup profesional kok ya dalam bekerja, dan juga tim ahli mereka itu dalam kaitan dengan laboratorium kriminalnya dengan alat-alatnya menurut saya sudah canggih, sudah cuma mungkin peningkatan SDM terutama bidang-bidang kimia itu perlu ditingkatkan lagi jumlahnya dan juga pelatihan-pelatihannya sehingga pembuktian itu menjadi lebih valid lagi gitu. Maksud saya gini, karena ini kimia terus berkembang gitu kan. Kemudian tenaga ahli saya lihat di kepolisian itu khususnya mengenai identifikasi zat-zat kimia racun dan perubahannya itu butuh suatu pengetahuan yang tambah berlebih. Tapi ini saya lihat di kepolisian agak kurang ya dalam konteks itu. Alat sudah canggih-canggih tapi sangat terbatas ya. Dan tapi kalau dia melakukan ngambil sampel juga tentunya ya salah satunya menurut saya juga ada yang pengalaman saya mungkin itu lagi perlu ditingkatkan juga dalam pengertian bagaimana metode sampling yang
lebih baik dan benar dan akurat gitu ya. Walaupun secara prosedur mereka kan punya, dan itu saya tahu dilakukan dengan baik, tapi tentunya karena kimia dengan sekarang ini metode ataupun cara samplingnya itu sudah banyak yang lebih berubah gitu. Artinya tingkat kualitas SDM-nya harus diperbaiki dalam arti supaya hasilnya juga yang saya katakan lebih akurat, dan juga tentunya masyarakat lebih akan percaya lagi. Tapi secara umum mereka sudah baik, sudah profesional, tapi perlu peningkatan kualitas SDM. Menurut saya seperti itu. Masalahnya kan Pak, Indonesia ini kan nggak hanya Jakarta, Depok dan Jogja nih Pak. Ya, Indonesia ini kan luasnya minta ampun, dan nggak pada semua tempat SDM Polri itu juga memiliki kemampuan dan pengalaman menghadapi kasus-kasus yang canggih-canggih seperti ini kan. Nah, itu bagaimana Pak ketika misalnya soalnya kalau kita bicara mengenai beberapa kasus yang sudah terjadi kan, ya kalau menyangkut pestisida sih memang terjadi di mana-mana ya, banyak kasus orang menenggak pestisida dan meninggal, yaitu banyak. Tapi kalau bicara mengenai kasus Munir, itu kan semua di Jakarta. Kasus Jessica di Jakarta, kasus kopi Depok di Depok, kasus sate juga di Jogja. Artinya ini memang fenomena Jakarta, alhasil fenomena kota lah, yang diperkirakan SDM polisinya banyak kumpul di kota-kota besar ya. Nah kalau misalnya terjadi di kota-kota kecil atau di pelosok-pelosok, itu bagaimana Pak? Apakah di sana juga ada diperkirakan ada juga racun-racun yang mungkin dipergunakan oleh industri begitu, yang lalu kemudian bisa disalahgunakan? Ya, ini saya katakan ini sudah teknologi elektronik, informatika, orang dengan adanya gosen dan sebagainya loh. Ini dengan kata lain akan lebih cepat itu. Cepat jadi ya? dengan kata lain, ini harus diantisipasi. Jadi perdagangan tuh udah lebih cepat sekarang ini. Nah, yang maksud saya adalah ya kepolisian yang di daerah-daerah juga bekerja sama lah dengan perguruan tinggi. Saya yakin lah ada di sana bagian-bagian forensik ataupun bagian kedokteran ataupun bagian kimia yang di perguruan tinggi daerah itu ada kerjasama, dan kemudian ya kita bisa lakukan juga peningkatan SDM-nya itu dengan sekarang kan dengan kayak sekarang ini dengan kita model yang namanya virtual gini ataupun menggunakan suatu jaringan ini kan kita bisa sharing pengetahuan pada mereka. Jadi dengan kata ini tantangan ke depan, karena menurut saya khawatir ini model-model ini menjadi suatu raw material model pada maaf aja di daerah-daerah lain gitu. Dengan kondisi sekarang teknologi yang begitu cepat dan canggih, orang mungkin harus cepat mengantisipasi. Kembali lagi yang penting juga adalah tata kelolanya ini harus lebih ketat lagi. Dengan kata lain tadi saya katakan, setiap pembelian bahan kimia ya dalam apapun harus dia tercatat dan minimal fotokopinya atau misalnya KTP-nya dipoto lah, diserahkan lah. Kan mudah sekarang tuh. Supaya apa kalau ada terjadi sesuatu penelusuran lebih cepat gitu. Ya, di samping tadi saya katakan ya jangan berkonsentrasi di kota besar saja, karena kasus ini bisa karena industri itu kan juga ada di daerah, industri pertambangan juga ada di daerah itu. Di situ juga ada bahan-bahan kimia yang mungkin tidak dikelola dengan baik. Nah itu juga sesuatu misalnya tata cara penyimpanan yang nggak benar, disalahgunakan, bisa terjadi. Karena kata kuncinya adalah misuse dan abuse bahan kimia ini. Sehingga kami sebagai orang kimia juga prihatin, tertuduh lagi kimia, kan begitu ya. Padahal itu maksud saya, itu penyalahgunaan yang salah oleh masyarakat yang punya mindset kriminal ataupun niat yang tidak baik. Saya yakin kalau itu kita dilakukan, polisi juga siap mengantisipasi dengan era teknologi yang begitu canggih sekarang ini, ya melakukan peningkatan kualitas SDM di daerah-daerahnya, bekerja sama dengan perguruan tinggi atau lembaga yang terkait di sana, dan kalau pulang dalam arti kapasitas dan kualitas kompetensinya, lakukan semacam pelatihan-pelatihan seperti ini dengan cara ya melakukan dialog atau diskusi yang menurut saya narasumber kita banyak ya, tidak hanya saya, banyak itu saya yakin sekarang ini yang ahli-ahli mungkin dan sebagainya. Begitu Pak. Ya saya juga selaku kriminolog juga memang ini takut-takut enggak juga. Di satu pihak kita dalam melalui acara seperti ini kita memberikan semacam edukasi agar kita menjauhi sianida sebagai satu modus kejahatan, tapi di mata orang yang sudah punya niat kejahatan itu malah dianggap sebagai satu sumber inspirasi kan, bisa menginspirasi orang untuk berbuat hal yang sama gitu. Jadi wah ini betul Pak, kalau tata kelola tidak baik memang gawat ini Pak Budi ya. Ya, jadi gini Pak Adrianus,
Ini dalam konsep kimia itu ada safety and security. Kalau safety melindungi manusia, ya. Kalau security melindungi bahan kimianya jangan sampai disalahgunakan oleh manusia. Itu konsepnya tuh. Maka ada safety and security. Artinya apa? Memang dulu ya waktu saya juga diundang ke Amerika itu Pak Adrianus ya, itu ada perdebatan. Kalau kita begitu berarti kita memberikan penjelasan pada masyarakat, nanti orang pada tahu dong bahwa ini racun ya. Tadi saya ngomong, oh ini racun, ini racun. Waduh, ya kan begitu. Ya itu memang tantangan, nggak bisa kita elakkan. Itu pasti nggak kita omongkan pun sekarang, maaf, para teroris kan bisa bikin meracik bom. Betul ya kan? sekali. Dengan bahan kimia itu. Ya, tidak perlu saya ngomong begini, mereka sudah tahu. Tidak perlu dia belajar kimia, dia sudah tahu. Itu persoalannya. Sama dengan racun itu juga. Jadi maksud saya nggak usah kita takut dengan itu tantangan kita. Itu harus lebih baik kita memberikan pencegahan daripada ya mengobati atau mentreatment setelah kejadian. Nah pencegahan itu dilakukan dengan cara prosedur tata kelola penjualan dan juga edukasi pada masyarakat. Itu lebih baik. Jadi prinsip saya lebih baik preventif daripada treatment, kan begitu ya Pak Adrianus? Baik, rekan-rekan sekalian, tak terasa kita sudah 45 menit ya bersama-sama dengan Pak Budiawan, seorang toksikolog dari Fakultas MIPA UI. Sudah banyak hal yang kita bahas. Tadi juga ada pertanyaan dari saudara Jenis. Saya kira kurang lebih sudah terjawab ya mengenai misalnya mengapa digunakan cyanida. Tadi juga sudah disebutkan bahwa cyanida adalah satu racun yang cukup populer di masyarakat, dan tadi dalam konteks tata kelola yang tidak terlalu baik, maka walaupun ada aturan yang sudah ada pada Kementerian Perdagangan, tapi kemudian ternyata ya ada saja kalangan yang kemudian menyalahgunakannya. Saya kira ini satu call dari kita sebagai seorang akademisi agar kemudian terjadi perbaikan ya Pak ya, sehingga kemudian lalu tidak ada pihak yang menyalahgunakan. Pak, kita bisa akhiri obrolan kita. Mungkin Bapak ada 1-2 hal lagi yang ingin Bapak sampaikan kepada masyarakat, kepada pendengar. Silakan Pak Budi. Ya, begini, saya pertama mengenai penyalahgunaan dan penggunaan salah dari bahan kimia ini seperti cyanida ini, sebenarnya perlu ada aturan yang khusus. Misalnya gini, kan Pak Adrianus tahu yang namanya beli bensin Pertamax dan beli bensin premium. Itu kan ada warna yang kuning premium, ada warna biru yang Pertamax, kan gitu kan? Warna. Nah, artinya pemberian warna itu tidak lain adalah untuk menjelaskan bahwa itu bensin Pertamax dan premium. Artinya prinsip bensinnya sama. Tapi orang udah tahu bahwa ini adalah bensin, ya. Nah sama dengan yang namanya cyanida ini, kalau untuk industri-industri untuk yang di tingkat masyarakat itu diberikan pewarna saja, ya, diberikan pewarna di samping dilarang, diberikan pewarna khusus misalnya gold, hitam, sehingga orang tahu kalau menggunakan ini nggak mungkin untuk niat, jadi mengurangi niat lah gitu. Dan kemudian pada masyarakat juga, kalau terutama juga yang namanya deliver online ya, ikutilah aturan. Kalau tidak ada penggunaan aplikasi, jangan mau ya. Kedua, ketika makan juga atau minum ya, kalau bisa diberikan pada orang yang tidak jelas sumbernya siapa ya jangan. Kalau mau coba cicipi doang, cicipi aja dulu. Jadi kita jadi tambah curiga Pak ya. Tambah curiga ini kalau dikasih kiriman kopi gitu ya. Ya. Baik Pak Budi, saya kira kita sudah di ujung acara kita. Terima kasih dari saya selaku koordinator daripada komunitas forensik di UI kepada Anda, kepada Pak Budi. Saya harapkan juga Pak Budi sehat-sehat selalu Pak, karena Anda adalah tokoh langka ya, tokoh langka di UI, aset UI dalam hal ini. Semoga kita bisa sehat selalu, berumur panjang, dan selalu bisa berkontribusi bagi bangsa dan negara. Dan juga bagi teman-teman yang ada di sini, sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya dan atensinya. Kita akan bertemu lagi 2 minggu ke depan dengan topik dan juga narasumber yang lain yang tentu saja mencerahkan dalam rangka perspektif forensik dan kontribusinya bagi pengembangan hukum, keadilan dan hukum di Indonesia. Demikian kami akhiri. Terima kasih. Mari kita lambaikan tangan Pak Budi. Sehat selalu Pak Budi. Ya. Bye bye. Sampai ketemu. Bye bye. Yuk, terima kasih. Bye bye. Bye bye. Bye bye. Terus jam berapa lagi?